Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tempat kedudukan dari berbagai irisan kerucut seperti lingkaran, parabol, elips, dan harusnya hiperbol, saat ini kita akan mempelajari terkait bagaimana hubungan atau kedudukan dari sebuah garis terhadap irisan kerucut tersebut. Nah, yang kita bahas itu nanti persamaan garis singgung, baik pada persamaan garis singgung baik pada atau terhadap lingkaran, parabol, dan elips. Nah, kalian ikuti dulu saja teorinya ya. Jadi, kalau kita membahas persamaan garis singgung, ini kita bahas dulu terkait aturan bagi adil atau aturan Joule-Gemstone. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi nanti kalau persamaan dari tempat kedudukan lingkaran, parabol, elips maupun hiperbol itu, jadi gini dulu, sebentar. Misalnya dulu, misal saya ambil, diambil atau dimisalkan titik singgungnya katakanlah XS, YS. Nah, jadi nanti persamaan dari lingkarannya, parabolnya, elips maupun hiperbolnya, kalau ada X kuadratnya akan diganti dengan X kali XS. Nah, tetapi kalau di sini nanti kamu memisalkannya X1, Y1, di sini boleh diganti X1 atau X1, dibalik boleh XSX. Nah, kalau misalnya di sini dimisalkannya sebagai XAYA berarti menjadi XXA atau XAX dan seterusnya. Dan kalau punya Y kuadrat menjadi YYS karena tadi XYS. Kalau punya AX berarti menjadi setengah A. Hati-hati di bagian ini mahasiswa sering salah. Setengah A kemudian dikalikan X plus XS. Kalau punya BY menjadi setengah B sama Y YS, dan kalau punya C berarti tetap C. Nah, ini yang harus diingat-ingat karena ini bagian penting ya. Terus kemudian kita mulai dari lingkaran dulu, persamaan garis singgung lingkaran. Sebenarnya ada 3 kasus. Yang pertama kalau persamaan garis singgung lingkaran di mana garis singgungnya diketahui gradiennya, tapi ini kita tidak membahasnya. Terus kemudian kalau diketahui titiknya pada lingkaran itu sendiri, jadi berlaku ya, titiknya pada lingkaran, titiknya pada parabol, titiknya pada elips, titiknya pada hiperbol. Ini akan kita kupas sedikit saja sekilas. Dan yang terakhir, titiknya di luar lingkaran. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan atau kita bahas lebih dalam karena juga akan diujikan pada ujian akhir semester. Yang pertama dulu kita bahas sekilas saja terkait titiknya pada lingkaran. Jadi misalnya saya punya begini, persamaan lingkarannya katakanlah saya punya X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 3Y min 10 sama dengan 0. Saya punya titik A dengan koordinat min 1, 2. Nah, min 1, 2 coba saya substitusikan. A min 1, 2 saya substitusikan ke persamaan lingkarannya. Itu menjadi 1 plus 4 plus 2 gitu ya. Min 6. Mohon maaf ini bukan min 10 tetapi min 1. Min 1. Ini hasilnya sama dengan 0. Artinya titik A min 1, 2 terletak pada lingkaran ini. Nah, artinya gimana? Jadi kalau katakanlah ini sebuah lingkaran, persamaan lingkaran L-nya tadi, dan di sini itu ada titik A dengan koordinat min 1, 2, maka garis singgungnya begini kurang lebih. Nah, kalau menyinggung berarti tepat di satu titik. Kalau di 2 titik berarti memotong. Begitu ya. Nah, karena titik A min 1, 2 terletak pada lingkaran,
Nah, kemudian kita misalkan dulu persamaan garis singgung lingkarannya itu kita turunkan persamaan lingkarannya ke persamaan garis singgung lingkaran berdasarkan aturan Joking-Stall. Nah, di sini aja ya. Kita punya tadi X kuadrat. Sebelumnya kita misalkan dulu, misal titik singgungnya, biar lebih cepat ya, pakai PS. Katakanlah XSYS, kalian boleh XAYA boleh, X1Y1 boleh. Di sini kita punya persamaan lingkarannya, mohon maaf, persamaan lingkarannya X kuadrat. Titik singgungnya XSYS, berarti persamaan garis singgung lingkarannya itu X kuadrat menjadi XXS. Kemudian punya Y kuadrat, berarti menjadi YYS, ya, plus YYS. Min 2X. Ingat, kalau tadi kita punya AX, ya, itu menjadi setengah A, X plus XS. Nah, setengah A berarti setengah dari min 2. Nah, berarti min 1. Min 1, tidak saya tulis satunya, X plus XS. Kemudian min 3Y, berarti min 3 per 2 Y plus YS, terus kemudian kita punya min 1 tetap min 1. Nah, kalau kasusnya titik A ini, min 1, 2 itu terletak pada lingkaran, maka otomatis A min 1, 2 ini sebagai titik singgungnya. Jadi A min 1, 2 itu ya XSYS. Nah, berarti XS itu akan digantikan dengan min 1, YS akan digantikan dengan 2. Jadi A min 1, 2 kita substitusikan ke persamaan garis singgung lingkarannya, akan diperoleh min X plus 2Y min dari X min 1 min 3 per 2Y plus 2 min 1 sama dengan 0. Kemudian kita uraikan lagi menjadi apa ini ya? Min X plus 2Y min X plus 1 min 3 per 2Y min 3 min 1. Ini dengan ini berarti min 2X. Kemudian saya punya ini dengan ini berarti plus setengah Y. Gitu ya, betul ya? Kemudian saya punya min 3 sama dengan 0. Saya kalikan min 2 berarti 4X. Benar ya, min 2 min Y plus 6 sama dengan 0. Jadi ini persamaan garis singgung lingkarannya. Begitu. Ini yang masih pada kasus yang titiknya pada lingkaran. Nah, ini akan saya simpan dulu videonya untuk diunggah.